Oke, selamat siang untuk kawan-kawan semua, Bapak maupun Ibu-Ibu sekalian. Di sini saya Ibu Tuangga Purnama Widyarta akan melakukan presentasi terkait dengan seminar praktek kerja lapangan saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Alat Tulis Kantor pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Aryan Zubaidi, Eskom MT, selaku dosen pembimbing PKL saya. Baik, di sini saya akan mulai presentasinya. Oke, jadi di sini untuk bagian pembahasan terdiri dari 5 bagian ya. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ketiga ada metode, keempat ada hasil dan pembahasan, di mana nantinya kita melakukan demo, kemudian selanjutnya ada kesimpulan, yang berisi tentang penjelasan terkait dengan kesimpulan yang ada. Selanjutnya mengenai latar belakang ya. Di sini apa yang melatar belakangi saya untuk membangun suatu sistem informasi inventaris alat tulis kantor pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram ini, yaitu di sini saya menemukan masalah pada divisi tata usaha kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram berupa inventarisasi barang-barang berupa alat tulis kantor, di mana inventarisasi barang-barang tersebut masih menggunakan metode lama atau tradisional, yaitu pencatatan barang-barang tersebut dilakukan secara tertulis. Kemudian hasil dari pencatatan barang tersebut dipindahkan ke dalam bentuk spreadsheet pada Microsoft Excel dan akan dihitung pada setiap akhir bulan, baik barang yang keluar maupun masuk. Dikarenakan penghitungan barang yang terjadi di akhir bulan, pegawai tata usaha menjadi tidak dapat mengetahui jumlah barang secara pasti apabila proses penghitungan belum dilakukan. Jadi barang-barang tadi sifatnya tidak real time atau langsung ya, karena apabila pegawai ingin mengetahui jumlah barang atau stok yang ada pada pertengahan bulan, maka dia tidak dapat mengetahuinya karena penghitungan belum dilakukan. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dari sistem yang saya buat. Yang pertama ada bagaimana merancang sebuah sistem informasi untuk mempermudah operator, yang dimana operator ini merupakan pegawai pada divisi tata usaha kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram dalam mengelola dan menyajikan sistem informasi inventarisasi barang-barang alat tulis kantor. Kemudian yang kedua ada bagaimana sistem yang akan dibangun dapat menyediakan jumlah stok barang secara real time atau sesuai dengan jumlah stok barang yang ada pada gudang kantor, dan juga dapat menyediakan rincian transaksi barang yang keluar maupun masuk. Nah, kita mengenai batasan masalah. Jadi batasan masalah ini di sini diperlukan untuk membatasi bagaimana sistem ini akan dibangun ke depannya. Yang pertama, untuk kontennya sendiri, sistem yang dibangun hanya memberikan data ataupun konten untuk ditampilkan berupa data pegawai, barang, transaksi barang, divisi, kategori, data jabatan, dan data pengguna yang memiliki akun untuk mengakses website dari sistem informasi inventaris barang alat tulis kantor pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram. Kemudian yang kedua ada hak akses. Sistem ini terbagi ke dalam 4 jenis hak akses ya, yang akan diberikan kepada user sesuai dengan tugas masing-masing, yaitu ada admin, manajer, gudang, dan staff. Gudang itu sendiri merupakan pegawai atau staf yang bertanggung jawab untuk mengelola gudang kantor. Perbedaan yang ada pada hak akses tersebut digunakan untuk membatasi perilaku dari setiap user berdasarkan hak akses mereka. Jadi, admin, manajer, staf gudang, dan staf memiliki wewenangnya masing-masing, di mana mereka tidak bisa melakukan kegiatan di luar dari wewenang yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya mengenai data, apa saja sih data yang data utama yang ada pada sistem ini. Jadi sistem yang dirancang dan dibangun digunakan untuk mendata barang. Alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, selotip, pensil, penghapus, penjepit kertas, printer, mesin fotokopi, dan alat-alat penunjang lainnya yang digunakan untuk kegiatan tulis-menulis maupun percetakan pada kantor. Nah, mengenai metode pembuatan sistem, di sini saya menggunakan metode prototyping, yaitu metode ini
Ada tahap pertamanya yang dilakukan yakni mendengarkan klien, yang mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengar kebutuhan dari klien tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, untuk membuat sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan, untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan merancang dan membuat prototipe sistem yang dibuat sesuai kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari kebutuhan pengguna. Kemudian setelah itu, sistem diuji coba oleh pengguna atau klien, kemudian dilakukan evaluasi apa saja kekurangan-kekurangan dari sistem tersebut yang dibutuhkan oleh klien, sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan hingga sistem tersebut mengalami kesempurnaan begitu dalam sistemnya. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan ya. Di sini yang pertama saya akan bahas mengenai use case-nya dulu. Dilihat use case ini terdapat 4 faktor ya, yaitu admin, manajer, pegawai gudang, dan staff yang dimana memiliki wewenangnya masing-masing atau aksi yang dapat dilakukan oleh aktor-aktor ini. Jadi di sini admin melakukan manajemen pada halaman pegawai, user, divisi, jabatan, barang, dan kategori barang. Kemudian untuk manajer melakukan proses manajemen pada halaman pegawai, user, divisi, jabatan, barang, kategori barang, dan juga dapat melihat rekaman transaksi terhadap barang yang masuk maupun keluar. Lalu selanjutnya ada staf gudang yang merupakan pegawai gudang sendiri yang bertanggung jawab pada barang-barang yang ada pada gudang kantor. Mereka memiliki kewenangan untuk memanajemen halaman barang dan kategori barang. Serta gudang juga dapat menambah stok barang yang ada pada gudang. Kemudian staf memiliki kewenangan melakukan proses ambil dan retur atau dalam artian lain pengembalian barang yang rusak. Dan selanjutnya kelas diagram ya. Untuk kelas diagramnya sendiri terdapati ada kelas CI model yang berisi manajer model, staf model, gudang model, dan admin model. Kemudian untuk CI controller berisi manajer, admin, staf, dan gudang. Kemudian ada kelas view di mana kelas ini membutuhkan router sebagai media aksesnya menuju controller. Mengenai yang bertanya-tanya mengapa kelas diagramnya berbentuk seperti ini dan mengapa ada model, controller, router, dan view, dikarenakan di sini saya menggunakan framework kode Igniter sebagai penunjang untuk membuat website ini. Kemudian selanjutnya untuk entitas relationship diagramnya bisa dilihat didapati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entitas dan 4 relasi. Di mana dapat dilihat untuk atribut masing-masing entitas, dapat dilihat sendiri dengan jelas di sini. Kemudian relasinya di mana ada pendaftar, memiliki, mempunyai, mengatur, yang memiliki fungsinya masing-masing yang digunakan untuk menghubungkan entitas yang ada. Oke, selanjutnya demo sistem. Oke, di sini saya akan melakukan demo sistem. Sebentar dulu. Oke, di sini saya akan mencoba login sebagai admin. Oke, kita sudah masuk. Di sini dapat dilihat untuk bagian kepegawaian ya. Dapati ada list-list dari pegawai yang di mana ada nama, kota, alamat, email, agama, status, dan pendidikan terakhir. Dimana nantinya untuk pegawai ini bisa kita tambahkan menjadi user agar nantinya pegawai ini dapat mengakses website ini. Kemudian untuk tambah pegawai bisa dilihat di sini. Kita coba saja. Dan setelah admin, saya coba saja. Saja. Oke. Nah,
Ini menandakan bahwa data pegawai baru berhasil disimpan. Kemudian untuk opsinya sendiri ini digunakan untuk melakukan perubahan atau edit. Ini bisa kita melakukan perubahan untuk memasukkan gambar. Ambil contoh ini. Nah, lihat di sini pegawai sudah memiliki foto profilnya. Kemudian kita pindah ke bagian daftar user atau pengguna website ini. Di sini karena hanya untuk demo, jadi ada manajer, staf gudang, dan admin. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung pindah ke jabatan. Untuk proses tambahnya sama saja seperti yang kita lakukan pada pegawai, yaitu cukup masukkan untuk di pengguna sendiri, kita masukkan jenis akses apa yang dia peroleh. Misal Angga memiliki akses sebagai manajer, kemudian masukkan nomor induk, email, kemudian user, name-nya, password, simpan data. Maka nantinya Angga akan bisa login sebagai manajer. Menjadi jabatan, untuk jabatan juga masih sama. Di sini ada golongan, kemudian ada nama pangkatnya. Lanjut ke bagian divisi. Di sini ada divisi keuangan, gudang, data usaha, lantas game, integratif. Misal kita ingin edit. Bila juga kita ingin melakukan penambahan, misal dengan kode divisi yang kita tidak ketahui, simpan, akan masuk lantas. Lanjut ke barang. Nah, di sini barang. Kita coba di sini menambahkan barang. Ini kategorinya. Nah, untuk kategorinya sendiri ini diambil dari ini, daftar kategori. Bisa kita lihat. Jadi semua kategori yang ada akan otomatis muncul ketika kita ingin melakukan penambahan suatu barang ya. Tadi lihat di sini ada 10 kategori. Kemudian di sini kita lakukan penambahan barang, di sini juga lihat ada 10 kategori. Bentar. Kategori. Cek, ternyata ada 15 kategori. Oke, 15 kategori, kita coba cek. Di sini ada, ini ada 15. Berarti sama. Kemudian kita coba melakukan penambahan. Coba melakukan penambahan barang. Kan? Nah, dapat dilihat. Nama barang, motherboard Asus, kode kategori 31001020001. Kode kategori ini diambil dari jenis kategori yang kita masukkan tadi, yaitu PC unit. Di sini kita bisa lihat. Bila kita ingin, kode kategorinya sama. Bila kita ingin melakukan edit, kita ingin mengganti menjadi unit power supply. Oke, kode kategorinya akan otomatis juga berubah menyesuaikan dengan unit power supply. Bila kita ingin melakukan penghapusan, hapus. Nah, data berhasil dihapus. Selanjutnya untuk kategori, mengenai penambahan kategori ini caranya sama saja seperti yang tadi, hanya beda pada pengisian formnya. Kemudian untuk melakukan penghapusan juga, kalau kita ingin melakukan absensi, iya, mesin absensi dihapus dan
kategori yang tadi jumlahnya hanya 15 menjadi 14 karena dihapusnya mesin absensi tadi. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian admin ya, manajer. Kita login sebagai manajer. Oke, di sini dapat dilihat beranda yang ada pada manajer. Di sini manajer dapat memantau jumlah total user, total pegawai, kemudian total barang. Ini 200 sampai 100, 300. Kemudian barang keluar apabila ada transaksi terkait dengan barang yang keluar. Jadi untuk manajer sendiri, ini bagian kepegawaian masih sama. Masih sama seperti admin. Kemudian selanjutnya untuk barang dan kategori sama seperti admin. Nah, hanya saja di sini manajer dapat melihat transaksi barang yang keluar ataupun masuk. Oke, di sini langsung saja saya melakukan demo ya pada proses transaksi barang keluar dan masuknya. Ini saya mencoba login sebagai staff. Nah, jadi di sini misal. Jadi di sini, nah misal ini ada motherboard Asus dengan stok 100, di sini saya melakukan permintaan, yaitu melakukan permintaan pengambilan barang misal. Anggap saja pada tanggal sekarang, pada tanggal 7, motherboard Asus. Divisi, permintaan divisi, maksudnya divisi mana yang meminta barang ini, seperti data usaha. Kemudian penerimanya, misal saja dengan sama Agus Mualim. Di sini saya coba melakukan permintaan misal 15 buah. Nah, maka otomatis bisa dilihat jumlah stok akan berkurang. Kemudian data transaksinya, nah, sebelumnya sebentar, akan mengecek melalui manajer. Lihat, Agus Mualim melakukan permintaan untuk mengupgrade PC baru. Kemudian untuk barang yang masuk sendiri ini, apabila staf melakukan proses return ya, atau pengembalian. Saya coba barang masuk, barang misalnya dilakukan pengembalian barang pada hari ini. Darmeli yang ditambah setelah dilakukannya proses pengembalian barang. Lalu selanjutnya pada gudang. Untuk gudang sendiri hanya bisa melakukan penambahan pada barang dan kategori dan juga melihat stok yang ada. Itu saja. Jadi mempersingkat waktu, sekian demonya dari yang saya lakukan pada sistem inventaris ATK Imigrasi Mataram yang telah saya buat ini. Dari 4 jenis akses, yaitu ada admin, manajer, staff, dan pegawai gudang. Dan selanjutnya kembali ke bagian kesimpulan. Jadi di sini untuk kesimpulannya sendiri, dapat dilihat pertama, ada dalam mengelola dan menyajikan sistem informasi inventaris barang ATK pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram, telah dibuat sistem berbasis web dengan bahasa pemrograman
PHP dan framework kode Igniter dan juga Bootstrap sehingga mempermudah operator yang merupakan pegawai atau staf pada divisi tata usaha dalam mengelola data barang-barang ATK. Kemudian PMB-nya, sistem yang dibuat terintegrasi dengan web sehingga data yang masuk seperti jumlah stok barang yang telah diinput maupun transaksi barang yang dilakukan oleh staf ataupun pegawai akan langsung direkam dan disimpan pada sistem sehingga keadaan barang dapat bersifat real time. Mengenai saran untuk sistem ini sendiri untuk kedepannya, jadi saya harapkan sistem ini dapat berjalan dengan sempurna dan masalah-masalah yang ada untuk sementara ini dapat diatasi kedepannya. Oke, sekian presentasi dari seminar praktek kerja lapangan saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris ATK pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Saya Iputu Angga Purnama Widyarta. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya baik kepada Bapak Pembimbing Lapangan dan Bapak dosen pembimbing, Bapak Aryan Zubaidi. Kemudian untuk kawan-kawan sekalian yang telah menyaksikan video ini, selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.